Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah laqad faza. Ya, alhamdulillah. Pada musim 7 kita langsung masuk saja. Kemarin kita sudah selesai mukadimah ya. Bagaimana kata Imam Ghazali bahwasanya ada 3 bagian ya. Awalnya 2 bagian. Yang pertama ketaatan, yang kedua meninggalkan. Yang satu impitan, yang satu istinah. Yang pertama adalah ketaatan, yang satu menjauhi larangan. Yang ketiga adalah bagaimana adab berteman. Itu ya. Sekarang kita masuk di kisah atau bagian yang pertama itu atau halaman 9. Beda ya. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Al-qismu awwalu fi at-ta'ati. Jadi bagian pertama ini adalah taat. I'lam anna awamirallahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada faraidu wa nawafil. Jadi kalau Allah memerintahkan, maka di situ ada fardu, ada nawafil. Ada yang faraid, ada yang nawafil, ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Maka yang fardu itu adalah pokoknya harta. Artinya kalau dalam bahasa kita kapital, modal. Ra'sul mal. Wa huwa aslut tijarah. Nah, ini karena dikiaskan ibarat seperti perdagangan. Ibarat perdagangan ya, ibarat bisnis, maka fardu itu adalah modal. Modal untuk apa? Wa huwa aslut tijarati. Maka dia adalah aslut tijarati, pokok dari bisnis atau modal dari bisnis. Wabihi, dan dengan Rasul mal ini tahsulun najatu, engkau mendapatkan an-najata ya. Najata atau najatu? Najata ya. Tahsul tijarati. Wabihi tahsulu najata. Tahsulu at-tijarati. Ya, najatu. Tijarah sih. Oh, kita belum tijarah. Iya. Mungkin nanya awal itu tijarah. Iya. Tahsulu. Di situ tijaratu. Tijarati, wabihi. Tijarati. Coba dibaca. Wabihi tahsulu tijarati. Bahwa tahsulu tijarati itu dari mana? Kalau di kitab ini an-najatu. Wabihi tahsulu an-najatu. Jadi artinya dengan modal faraid ini, fardu ini. Jadi yang fardu ini pokoknya perdagangan. Kalau ada modal, maka kita akan selamat. Jadi tahsulu an-najat. Maka terjadi yang namanya selamat. Hasil yang namanya keselamatan. Atau yang dulu ya, kalau tijarah berarti at-tijaratu, bukan at-tijarati. Oke, koreksi aja. Wabihi tahsulun najatu. Itu kalau fardu. Jadi dengan modal fardu ini, ibaratnya antum beribadah dengan yang fardu, itu adalah pokok keselamatan kita. Apa maksudnya ya?
dengan modal yang wajib itu kita selamat. Wan naflu huwa ribahu. Kalau tadi fardu adalah modal. Wan naflu huwa ribahu. Dan yang sunnah itu adalah keuntungan. Kalau tadi modal, sekarang keuntungan. Wabihi al-fawzu. Wabihi al-fawzu. Dan dengannya al-fawzu yang namanya kemenangan. Kalau tadi keselamatan. Kalau sekarang dengan yang sunnah kita menjadi untung. Dengan keuntungan itu kita menjadi menang. Dari selamat sekarang menang. Bid darajati, menang atau memperoleh. Bid darajati, dengan darajat. Artinya dengan keuntungan itu kita meraih ya, beruntung dengan berbagai macam tingkatan. Darajat. Level apa? Kebaikan, level surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya tabaraka? Ayatazayada ihsan. Di tabarak itu artinya yang bertambah-tambah kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang begitu. Tabarakallah, bertambah-tambah kebaikan. Wa ta'ala ayatanazzaha amma la yaliq. Dan maha tinggi, artinya bersih dari segala sesuatu yang tidak patut baginya. Ta'ala. Ya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya, tidaklah mendekat ilayya kepadaku al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekat, orang-orang yang taqarrub, bimithli adai, dengan semisal melakukan apa-apa, iftaratu, yang aku fardukan alaihim, kepada mereka. Jadi tidak akan tidaklah seorang yang taqarrub itu mendekatkan dirinya seperti melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka. Artinya Allah itu meninggikan betul ketika seseorang taqarrub dengan yang fardu. Artinya fardu itu paling penting. Sunnah itu nomor 2. Gitu ya. Jadi Allah menilai betul, memberikan nilai yang tinggi betul kepada ibadah fardu kita. Salat subuh kita, salat zuhur kita, salat asar kita, salat maghrib kita, salat isya kita. Itu modal besar ya. Jadi ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma faradtu 'alaihi. Jadi tidaklah mendekat kepadaku orang mendekat bimithli ada'i ma faradtu 'alaihi. Ini tagnya tanya tag dari beliau. Sementara hadisnya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ay min at-ta'at ahabbu ilayya mimma faradtu 'alaihi min ada'i dzalika. Artinya tidak ada yang lebih Allah cintai dari taqarrub, melebihi cintanya Allah kepada apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika taqarrub dengan salat, dengan yang fardu. Artinya kalau udah fardu dilakukan, maka Allah sangat cinta kepada hamba tersebut. Jadi taqarrub yang paling indah, yang paling mulia adalah taqarrub dengan yang fardu, yang wajib. Makanya perhatiin, kita salah satu wajib itu lebih penting. Jangan sampai kita perhatian dengan yang sunnah, yang fardu malah disepelekan. Kita harus lebih mengutamakan yang fardu, karena itulah induk dari cinta Allah kepada seorang hamba. Terus berikutnya, wala yazadul 'abdu yataqarrabu, dan tidak lepas-lepas al-abdu seorang hamba
tidak lepas, tidak berhenti, terus seorang hamba yataqarrabu taqarrub ilayya, ya, kepadaku bin nawafil dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku betul-betul mencintai. Artinya ketika yang fardu sudah dilaksanakan, kemudian yang sunnah dilakukan, maka semakin besar cinta Allah kepada seorang hamba. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Jadi kalau Allah sudah mencintainya, Allah adalah pendengarannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya, yang mana dia melihat. Wa lisanuhu alladzi yantiqu bihi, dan aku adalah lidahnya, yang mana dia berbicara dengan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya, yabtishu biha, yang apa? Wa idza batashtum yabtishu, memukul, artinya perbuatan tangan. Yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya allati yamshi biha, yang mana dengan kaki itu dia berjalan. Jadi Allah akan menjadi matanya, pendengarannya, kalau gitu tadi lisannya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kaki. Artinya semua anggota tubuh ini semua berada di bawah bimbingan Allah. Maksudnya begitu ya. Anda ini tangannya, ini tangan Allah, jangan. Artinya semua anggota tubuhnya beraktivitas semuanya di bawah bimbingan Allah. Ini penting ya. Jadi perhatikan yang wajib, tambah dengan yang sunnah. Maka kalau sudah kita lakukan dua-duanya ini, maka semua aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tasila, dan engkau tidak akan pernah sampai, ayyuhat talibu, wahai santri, wahai pencari ilmu, ilal qiyami, tidak akan sampai ilal qiyami, kepada berdiri, yang melaksanakan bi awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa, kecuali bimuraqabati qalbika, dengan mengawasi hatimu, wa jawarihika, dan anggota tubuh ya, jawarih. Jadi hatimu, kemudian anggota tubuhmu, fi lahadhatika, di setiap lahadhat. Apa lahadhat? Lahadhat. Lahadhat ya, kedipan-kedipan. Fi lahadhatika bi'ainika, dalam kurung bi'ainika, syarahnya bi'ainika. Jadi dalam setiap kedipan-kedipan matamu, wa anfasika, dan setiap nafasmu, di semua tarikan nafas. Jadi perhatiin hatimu, perhatiin anggota tubuhmu di setiap waktu. Jadi ini semuanya waktu ya. Kedipan mata, kemudian tarikan nafas, mata berkedip, dan hidung bernafas. Itu semuanya adalah waktu. Itu adalah peluang. Jadi selalu kita memuraqabah. Min hini tusbihu, dari sejak engkau masuk pagi hari, ila hin, apa hin itu?
Ini ya. Ilahini tumsi. Jadi dari sejak engkau masuk pagi hari, waktu pagi hari, sampai engkau masuk di siang, dapat di petang. Senantiasa antum muraqabah, merasa antum diawasi oleh Allah, baik hati maupun anggota tubuh. Dari setiap masuk pagi hari sampai masuk petang hari, begitu terus berputar, petang hari sampai pagi hari. Fa'lam, maka ketahuilah anna Allah Ta'ala wa Allah Ta'ala muttali'un. Apa muttali'? Muttali' ay alim. Allah mengetahui. Muttali'un ala dhamirika, mengetahui hatimu. Wa musyrifun ala dhahirika, dan melihat ala dhahirika, kepada zahirmu. Wa batinika, dan batinmu. Zahir batin semuanya kelihatan nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika, dan meliputi ilmunya meliputi bi jami'i lahadhatika wa khataratika, di semua lahadhat tadi yang kedipan mata, tapi di setiap waktu. Wa khataratika, dan setiap apa? Khatarat. Terbersih. Bersitan, niatan-niatan yang ada di dalam hati. Wa khutu fi balika, di dalam hatimu. Di apa kok hatimu? Bal itu adalah apa? Otak. Di dalam memorimu, yang terbesit di otakmu, di akalmu, itu Allah Maha tahu. Wa khutuwatika, dan setiap langkahmu. Wasairi sakanatika, dan semua sakanatika. Apa sakana? Sakana apa? Diam. Wa harakatika, dan seluruh gerak-gerak. Serem kan? Serem kan? Setiap tarikan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap lintasan pikiran kita, lintasan pikiran terbersit apa gitu, di pikiran kita, di otak kita, di memori kita, semuanya Allah Maha tahu. Dalam pikiran antum, ane mau ini, Allah Maha tahu. Diam antum, Allah tahu. Gerak antum juga Allah Maha tahu. Selanjutnya, wa annaka fi mukhalatatika, dan sesungguhnya engkau fi mukhalatatika, dalam mukhalatat, berbaurmu. Apa berbaur? Nyampur. Bergaul dalam pergaulanmu. Wa khalawatika. Khalawat atau khalwat? Khalawat ya. Wa khalawatika, dan dalam apa? Kesendirian. Antum lagi gabung sama orang, antum lagi sendirian, lagi khalwat. Jadi kalau khalwat itu sendiri. Kalau mukhalatah nyampur, berkumpul sambil berbaur. Wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Mutaraddid apa? Mutaraddid, taraddud, berputar-putar, berbalik-balik, artinya terjadi ya. Baina yadayhi, di antara kedua tangannya, artinya di hadapannya. Baina yadayhi, artinya diam antum, berkumpulnya antum, sendirinya antum, semuanya ada
di hadapan Allah. Jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti, tidak ada yang diam fil mulki dalam kekuasaannya, wal malakuti dan di dalam malakut. Wal muradu fi dzalika bidzalika fil ardi was sama. Malakut ya, di alam ini, baik di bumi maupun di langit. Fil mulki wal malakut. Sakinun, tidaklah diam, fil mulki wal malakut sakinun, yang diam. Jadi tidaklah diam, yang diam di dalam kekuasaan Allah itu, dalam kerajaannya dan alam-alamnya. Wala yataharraku, dan tidak bergerak fi dzalika, dalam itu semua, mutaharrikum, yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, kecuali adalah jabbarus samawati wal ard, yang maha jabbar, berkuasa atas langit dan bumi ini, muttali'un, itu mengetahui alaihi, atasnya. Tidak ada yang diam, tidak ada yang bergerak, kecuali semuanya Allah yang maha kuasa, yang menguasai langit dan bumi, itu maha tahu. Nanti boleh sudah yang gerak, yang diam, yang bernapas, yang berkedip, yang bergerak, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang terlepas. Sedikit pun, sedetik pun, semenit pun, semuanya Allah Maha Taala. Lanjut. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dia mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang khianat. Biasanya orang itu dilihat dari mata, gitu ya. Makanya kalau orang interogasi itu, interrogator itu, para intrigator yang interogasi, itu lihat mata. Misalnya matanya lari gitu. Katanya itu orang yang apa? Jadi matanya nggak netep, mutar itu. Biasanya orang lagi ngarang-ngarang, ada kebohongan. Iya, nggak jujur. Jadi mata yang khiyanat, kha'inatul ay khiyanataha, allati akhfa ma yaqfi min af'alil zahir. Jadi dengan pandangan mata orang itu bisa paham. Kalau mata berkedip gimana? Bahaya ya. Kalau ada cewek ngedip mata, itu bahaya itu. Kalau mata berkedip, cewek yang berkedip aja bahaya. Tandanya dia mau apa? Mau nempel dengan ngantung. Jangan pede ya, enggak. Baik. Kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa tukhfis sudur, yang disembunyikan oleh hati. Ya, sudur gimana? Al-qulub ya. Namanya menyebutkan tempat yang dimaksud isinya. Paham ya? Yang diomongin tempatnya, yang dimaksud adalah isinya. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada. Artinya apa yang disembunyikan oleh hati. Sama kayak sungai kan? Sungai mengalir, yang mengalir apanya? Air. Apalagi ya?
kampung itu tenggelam. Yang tenggelam apanya? Rumahnya yang tenggelam gitu. Masa kampung tenggelam? Rumahnya tenggelam. Oke ya. Wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Wa ya'lamu sirra, dan dia mengetahui as-sirra rahasia. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Qala Ibnu Abbas, as-sirra ma tusirru fi nafsika wa akhfa as-sirru ma yuqiru ta'ala fi qalbika. Kalau sir itu dalam jiwa, kalau akhfa itu surat apa? Al-A'la. Jadi mengetahui yang rahasia, wa akhfa, dan apa-apa yang disembunyikan. Mirip-mirip ya. Ya dalam sirra wa akhfa. Kemudian maka fata'adab, maka beradablah ayyuhal miskin, wahai orang yang miskin, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Maka beradablah. Kenapa kok disebut orang miskin? Ayyuhal miskin. Kenapa antum disebut miskin? Miskin buat aku. Ya, antum di hadapan Allah itu miskin. Sementara Allah Maha Kaya. Fata'adzab ayyuhal miskinu zahiran secara zahir wa batin baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'addubal abdi, jadi beradablah. Ta'addubal abdi namanya maf'ul mutlaq ya, dengan beradabnya seorang hamba. Ad-dalili yang hina, al-mudnibi yang menanggung dosa, fi hadratil maliki, di hadapan Allah yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan, al-jabbari, yang jabbar. Ya, sama sih jabbar itu. Tapi di sini artikan alladzi yaqtur indal ghadabi, artinya yang memaksa. Yang memaksa. Allah boleh nggak maksa? Hah? Sangat bisa. Al-Qahhar, yang maha kuat. Jabbar, Qahhar, ini hanya milik Allah. Cuma nanti dipinjam sama para pemimpin. Dipinjam oleh para pemimpin. Pemimpin boleh nggak maksa? Boleh nggak? Boleh. Antum punya tanah, mau dibangun tol, boleh nggak dipaksa antum? Antum punya tanah 1000 meter, tiba-tiba ada pembangunan tol, boleh nggak tanah antum diambil oleh pemerintah? Harus boleh. Boleh maksa nggak pemerintah? Sangat boleh, karena dia memiliki kuasa. Rakyat harus patuh. Ya, tapi yang penting haknya diberikan. Ganti untung. Biasanya orang senang. Dulu ada di Lamongan itu, Jawa Timur, kena Pertamina atau Pertamina lagi, itu langsung kaya raya, beli mobil, beli mobil, karena dapat ganti rugi itu langsung full mobil itu penuh di kampung. Nah, yang pinter disimpan uang, investasi di tanah, di macam-macam, awet gitu. Nah, yang beli mobil langsung miskin lagi. Itulah. Kembali ya.
Ya, fi hadratil malikil jabbari al-qahhari. Jadi ta'adab ya, beradablah. Baik orang miskin yang secara zahir maupun batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ta'adubnya seorang hamba ya yang hina, yang rendah di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah harus begitu, harus dzalil, harus merendahkan diri, harus menghinakan diri karena itu hamba. Kemudian yang menanggung dosa. Kemudian wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah Allah yaraka maulaka haitsu nahaka. Bersungguh-sungguhlah Allah yaraka, jangan sampai maulamu, tuanmu melihatmu, haitsu nahaka, sekiranya dia melarangmu. Artinya kalau itu dilarang, jangan sampai antum di situ. Jangan sampai antum melakukan apa yang dilarang. Maka mujahadah, berusaha jangan sampai antum nampak oleh Allah antum berbuat maksiat. Kemudian wala yafkiduka haitsu amaruka, jangan sampai dia kehilangan engkau haitsu amaruka, sekiranya dia memerintahkan. Jadi kalau ada larangan jangan sampai kelihatan antum di situ. Kalau ada perintah jangan sampai antum nggak ada di situ. Jadi hadir ketika ada perintah, ghaib ketika ada larangan. Wadih? Suara siapa? Adnan? Adnan? Besok kali dia itu. Ya Adnan. Saya Adnan. Qoma lailuhu. Malamnya berdiri terus. Ya. Allah yaraka maulaka haitsu nahaka wa yafkiduka haitsu amaraka wa lan taqdira ala dzalika, dan engkau betul-betul tidak mampu ala dzalika, atas itu, artinya beristihad, illa bi an tuwazzi'a, kecuali dengan engkau membagi awqataka, waktu-waktumu, wa turattiba, dan mentertibkan auradaka, wirid-wiridmu. Jadi itu semua nggak akan antum bisa lakukan. Antum nggak bisa mujahadah kecuali kalau antum membagi waktu-waktu antum, kemudian mengurutkan, menertibkan wirid-wirid antum. Min sabahika, dari waktu pagimu, ila masaika, sampai waktu petangmu. Fa'asri, apa asri? Isra. Apa isra? Asra. Apa? Asra yusri. Fa'asri, maka dengarkan. Artinya mendengar dengan penuh perhatian. Isra. Ila ma yulki ilaika, kepada apa-apa yulki. Yulki artinya sebenarnya dilempar, artinya disampaikan. Ilaika, kepadamu. Ma yulqa berarti ya. Ila ma yulqa ilaika, kepada apa-apa yang disampaikan kepadamu. Min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah ta'ala, alaika, kepadamu. Min hini tastaiqiru, dari sejak engkau bangun, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kembalimu, ila matja'ika,
ke tempat tidur. Jadi ya, semua yang kita ikhtiarkan tadi tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita kemudian membagi waktu-waktu kita, kecuali kemudian kita mentertibkan wirid-wirid kita, mulai dari sejak kita bangun dari tidur kita, ya, sampai kemudian kita ke tempat tidur kembali, kemudian tidur. Baik, sekarang mulai. Sekarang baru mulai. Jadi caranya begitu, dibagi-bagi waktu. Ini sampai waktu sembarangan. Oke, jangan sampai waktu antum berantakan, nggak karu-karuan, nggak jelas, gitu ya. Di waktu semau-mau antum, maka antum harus bisa membagi waktu. Di antuwazia awqataka wa turattiba awqataka. Mana wirid antum? Mana pembagian waktu? Nanti ada waktu pagi, ada waktu petang. Wirid apa yang dibaca? Memang dalam thariqah itu memang setiap kita itu punya wirid masing-masing. Makanya biasanya tiap thariqah punya aurat, ya, ada wirid-wirid. Almarhum Mbah Maimun Zubair, pernah dengar gak? Mbah Maimun Zubair itu pesantren Al-Anwar di Sarang Rembang. Ini teman adik kelas saya yang kuliah di Maroko. Itu pernah Mbak Maimun datang ke Maroko. Kemudian beliau disuruh atau diminta memberikan semacam kuliah kepada mahasiswa di satu kampus. Zaitun apa namanya? Di Maroko. Lalu juga itu menyampaikan kuliahnya itu orang terpana semua orang terpana. Ini orang Indonesia tapi kayak orang Arab asli, asil. Ini wajah-wajah Indonesia, tinggalnya juga di Indonesia, tapi menyampaikan kuliah dengan bahasa Arab persis seperti orang Arab. Setelah selesai ditanya sama wartawan, kami tanya, Anda asli Indonesia? Ya, anak Indonesia. Tiap hari ngomong bahasa Indonesia? Ya, ngomong bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah saya. Kalau bahasa Arab, ya bahasa Arab kalau baca Quran, kalau ngaji, sholat. Terus kenapa bisa begini? Bisa sehari-harinya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kan? Apa kata beliau? Wallahu a'lam. Bisa jadi ada berkah dari wirid saya. Bisa jadi ada berkah dari wirid saya. Artinya lidah tadi ya, yang kata Allah tadi itu loh. Yang kata Allah tadi, aku akan menjadi lisan. Makanya jangan antum bergantung dengan diri sendiri. Makanya wirid itu penting. Wirid pagi, apa namanya? Tahiyatus shalah, azkarus shalah wal masa. Itu penting. Minimal antum ketika sholat itu, selesai sholat, jangan sampai lupa dari zikir. Wabil khusus antum ada wirid. Subhana nanti dikasih wiridnya. Oke ya, itu diantara berkah yang kadang kita nggak sangka-sangka. Jadi orang itu karena membiasakan, mendawamkan, memulazamahkan satu wirid yang dia baca dengan penuh kesungguhan, yang dia baca dengan penuh kenikmatan. Ya Allah itu
berkah dari wirid itu, kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Paham ya? Maka bagi waktu antum, tertibkan wirid-wirid antum. Oke, masuk fasal fi adab istiqami minan naum. Mulai prakteknya nih. Tadi teorinya, sekarang masuk di prakteknya. Faslun fi adabil istiqami minan naumi. Pasal ini tentang etika atau adab bangun dari tidur. Fa idza staiqatta, maka apabila engkau bangun minan naumi dari tidur, fajtahid, maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah, antastaiqila qabla tulu'il fajri, berusaha untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Uzur. Perhatikan ini, jangan Allahu Akbar baru bangun. Bangunlah sebelum terbitnya fajar. Qabla tulu'il fajr. Asli, dengar gak? Ya Adnan, begini tidur deh. Ya Adnan. Ya bukan. Kayaknya ngejar 30 juz ini. Adnan ya. Antum malam tidur jam berapa? Ustaz kan Adnan? Setengah 12. Oh itu urusan 12. Saya juga tidur jam 12 ya. Semalam rapat sampai jam 11. Nggak bisa tidur. Antum kalau tidur lampu mati nggak? Mati ya? Enggak, kalau lampu mati biasanya walaupun tidur 3-4 jam itu sudah cukup. Karena alhamdulillah enggak mati banget. Kita tidur ya cuma berapa jam? 3 jam. Yang penting lampunya mati. Lanjut ya. Waliyakun, bangunnya sebelum subuh. Qabla al-fajr. Istahid antastaiqidha qabla tulu'il fajr. Waliyakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika. Hendaklah yang pertama yang mengalir ala yajri, berjalan, mengalir ala qalbika, atas hatimu, wa lisanika, dan lidahmu. Apa yang mengalir? Zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Faqul inda dzalika, maka ucapkan ketika itu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Siapa yang pagi ini atau malam tadi bangun, yang keluar dari lisan dan hatinya adalah alhamdulillah ahyana. Baca semua kalau ini. Siapa yang tadi alhamdulillah ahyana ba'dama amatana, biasanya langsung makan ya, sahur ya. Ini dulu bangun langsung lidah dan hatinya itu terkait dengan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan hanya kepadanya nanti kita digiring, dikumpulkan. Nusyur wa ilaihi nusyur. Lihat, hati seorang mukmin itu selalu terkait dengan Allah. Bangun, alhamdulillah, aku dihidupkan setelah dimatikan. Jadi antum mati betulan, ya enggak? Tapi antum kan yakin bangun, padahal belum tentu. Di sini yakin nggak tadi pagi bangun?
Yakin? Dari mana keyakinan antum? Di hati. Iya di hati, keyakinan di hati. Keyakinan itu datang dari mana? Antum yakin betul? Dari Allah. Hah? Dari Emang antum tahu Allah maunya apa sama antum? Tahu kan? Enggak. Nah, makanya kok antum tuh yakin itu dari mana? Dari Allah. Emang tahu kalau Allah akan menghidupkan antum? Belum tentu. Makanya yang paling pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk pagi hari. Wa asbahal mulku lillah, dan semua kekuasaan itu milik Allah. Asbahal mulku lillah. Semua kekuasaan di pagi hari semuanya milik Allah. Hebat itu ikrar manusia. Kami enggak kuasa. Allah Maha Kuasa. Itu orang-orang jangan tablik biasanya. Makhluk tidak kuasa, Allah Maha Kuasa. Makhluk adalah yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Gitu. Mantap Mang Tablik. Siapa yang nggak pernah ke jamaah tablik? Iya. Pernah antum? Pernah gitu? Ya Allah. Iya, Khuruj akhi. selalu ngomong gitu. Allah punya kuasa, manusia tidak punya kuasa. Ya benar ini. Wa asbahal mulku lillah. Itu bahasa mereka. Itu bahasa doktrin, bahasa ideologis. Karena kadang-kadang orang itu bahasa Arab mengerti, makanya supaya cepat masuk pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang santri ya udah asbahal mulku lillah. Wal azamatu, dan keagungan, wasultan, dan kekuasaan lillahi, itu milik Allah. Wal izzatu, dan kemuliaan, wal qudrah, dan kekuasaan itu lillahi, milik Allah Rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah, wal azamatu was sultanu lillah, wal izzatu wal qudratu lillahi Rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam. Kami masuk pagi hari dalam keadaan fitrah Islam. Islam yang fitri. Islam yang dekat dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa Alaiha. Jadi fitrah manusia itu ya, apa namanya, kita ini dekat dengan Allah. Fitrahnya manusia adalah tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Ada fitratul Islam wa kalimatil ikhlas, dan kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Itu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi antum mengikhlaskan Allah hanya satu. Wa kalimatul ikhlas, wa ala kalimatul ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati Ibrahim, dan di atas agama moyang kami Ibrahim, hanifan, yang bersih, yang murni, ay ma'ilan ila dinil mustaqim, yang lurus. Wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tabi'in Ibrahim hanifan muslima, dan penuh berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk yang bersekutu. Itu mati sini. Jegrek. Emang dia. Ya, nah.
Di mana tadi? Wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Panjang ayat. Jadi zikir nih. Ini namanya wirid. Allahumma bika amsayna. Zikir. Zikir. Ini. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ya Allah, denganmu kami masuk waktu pagi hari. Wa bika amsayna, dan denganmu kami masuk petang hari. Wa bika nahya, denganmu kami hidup. Wa bika namut, dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami akan digiring, dikumpulkan. Antum hidup karena Allah. Antum mati juga karena Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti dikumpulkan juga kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawmi ila kulli khair. Ya Allah, an tab'atsana, kami mohon kepadamu an tab'atsana, agar mengutus kami, mengirim kami atau mengarahkan kami fi hadzal yaumi, di hari ini, ila kulli khair, kepada segala kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha, aku berdoa kepadamu an najtariha. Apa di surat apa ya? Najtariha. Najtariha sebenarnya melukai. Artinya naktasib, artinya melakukan. Fi su'a, an najtariha fihi su'an, melakukan di dalamnya ya ini su'an, keburukan. Au najurrahu ila muslim, atau menarik keburukan itu ila muslimin, kepada muslim. Jadi jangan sampai antum berbuat keburukan untuk diri antum, juga jangan sampai antum membuat buruk kepada muslim yang lain. Au yajurrahu ahadun ilaina, atau muslim itu menarik keburukan itu kepada kita. Nas'aluka khaira hadzal yaum, aku mohon kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan apa-apa yang ada di hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan aku mohon berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan wa syarri ma fihi, dan keburukan apa-apa yang ada di dalam hari ini, dalam hari ini. Ini yang kita baca setiap hari kita, setiap pagi hari kita. Ini wirid penting sekali, penting. Makanya saya tuh kalau habis zikir, habis doa, kemudian disambung dengan subhana subhanallah tadi yang pertama itu. Ini alhamdulillah saya baca enggak semua ya. Kayak tadi diwakili, wabika nahya wabika namut, jadi wakil tadi di atas ini. Alat kita itu selama kalimat ini setelah Nabi Muhammad ini saya baca tiap hari, tiap pagi. Kemudian itu ketika bangun tidur. Fa idza labista thiyabaka. Nah sekarang ketika sudah mulai pakai baju. Fa idza labista thiyabaka, ketika engkau memakai baju-bajumu, fanwi bihi, maka niatkan Nabi dengan memakai baju imtithala amrillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fi satri auratika, dalam menutup auratmu, wahdar, dan awas, hati-hati,
an yakuna qasduka, apabila niatmu min lapsi atau lapsi ya, lubsi thiyabika, dari memakai pakaian libasika ya, lubsi libasika, dari memakai pakaianmu, mura'atal khalqi, apa, meniatkan mura'atal khalqi, riya ya, pandangan manusia, pandangan khalq. Fatahsyar, kemudian engkau jadi rugi. Jadi kalau antum pakai baju, niatnya apa? Menutup aurat, itu berpahala. Tapi kalau niat antum supaya orang lihat baju saya baru, keren, baru, seragam baru nih Pak, itu namanya muro'ah. Pengen dilihat, pengen diperhatikan. Kalau bahasa anak muda namanya caper, cari perhatian. Ya, niatnya untuk menutup aurat. Kalau menutup aurat maka itu berpahala. Karena menutup aurat wajib. Pas kita bisa sudah habis ya. Oke, itu adab bangun dari tidur. Setelah pakai baju, cukup ya. Adnan, udah dulu Nan. Udah dulu Adnan. Adnan. Nan. Untuk lagi. Berat antum nih. Itu anak udah keluar. Buang air juga nih. Ya, kita bilang ke mabadi awaliyah. Ini pembahasannya agak dikit ya. Beratnya. Abot. Ya, al-mabhatul rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Hamid Hakim. Kemarin kita udah bahas tentang al-am, yang umum, teks umum. Sekarang teks khas, teks yang khusus dan yang mentaksis. Al-mabhatul rabi, pembahasan yang keempat dalam disebut fil khas wa taksisi, terkait dengan yang khas, taksisi dan taksis. Wal khasu dan khas adalah ma, ya maksudnya ungkapan lafal la yatanawal, yang tidak menyentuh syai'aini, yang tidak menghimpun syai'aini, dua hal atau dua perkara atau sesuatu yang dua, fasaidan dan seterusnya, atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa batasan. Artinya kalau khas itu hanya menyentuh satu saja, tidak lebih. La itsnain wala ma ba'da fasai. Ya, rajulun, ya rajul, satu orang itu nggak akan kemana. Baik, wa takhsisu, dan taksis adalah ikhraju ba'di madlulil 'am, mengeluarkan sebagian yang ditunjukkan oleh teks umum. Anak-anak semuanya makan, anak-anak semuanya puasa kecuali yang sakit.
Nah, itu namanya mengeluarkan siapa? Hah? Semua antum hari ini apa? Tidur. Hari ini semuanya tidur kecuali yang sakit. Yang sakit melek. Atau kita balik, semuanya tidak boleh tidur kecuali yang sakit. Nah, kita mengeluarkan yang sakit, itu namanya takhsis. Mengecualikan. Iya, mengecualikan. Semuanya ngaji. Makanya semuanya harus ngaji. Kecuali yang sakit. Berarti yang sakit ngaji apa enggak? Tidak. Itu namanya mengecualikan. Itu namanya takhsis. Wahwa kismani. Takhsis itu ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun. Ada yang bersambung, ada yang terpisah. Maksudnya bersambung itu apa? Fal muttasilu anwa'u, yang bersambung itu ada bermacam-macam. Minha di antaranya al istithna'u, istithna. Istithna itu mengecualikan. Biasanya dengan adat, dengan media illa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana, semua manusia. Nah, insan di sini adalah semua manusia. Lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Ya. Semua anak manusia itu adalah rugi. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang coklat, mau yang kuning, mau yang coklat, semuanya rugi. Indonesia, Jawa, Sumatera, Lombok, Padang, Aceh, Papua, pokoknya nggak peduli, semuanya. Ini umum ya. Jadi semua anak manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Ibaratnya kayak lingkaran gini ya. Lingkaran besar. Ibaratnya semuanya rugi. Kemudian ada lingkaran kecil diarsir. Itu kalau dalam bahasa matematika ya. Artinya dia tidak masuk kelompok yang merugi. Nah, itu adatnya dengan illah. Medianya dengan kata illah. Kalau antum dibaca illah. Surat apa lagi ya? Surat Tin. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka pada kondisi yang sangat-sangat rendah. Yang paling rendah. Yang rendah dari yang paling rendah. Yang paling rendah dari yang rendah. Kecuali orang yang beriman. Oh, berarti orang beriman nggak pernah begitu. Oh, berarti orang beriman tidak rugi. Namanya istisna. Ya, takhsis itu pengkhususan atau pengecualian. Contohnya itu bisa istisna. Wa minha, dan diantaranya at-taqyidu bis-sifat, membatasinya dengan sifat. Apa contohnya? Qala Allah Ta'ala fi kafaratil qatli wa tahriru raqabatin mu'minah. Ketika terjadi pembunuhan, kemudian diampuni, dimaafkan, maka nanti ada kafarat berdosa untuk menebus kesalahan itu dengan apa? Fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Nah, kalau dikatakan memerdekakan budak, maka budaknya umum, mau laki, perempuan, kecil, besar, kafir, mukmin. Nah, ternyata di sini ada fatahriru raqabatin mu'minah. Itu namanya sifat, membatasi budak dengan sifat. Apa sifatnya? Mukminah. Tapi kalau tidak mukminah tidak. Bukan istisna. Iya, tidak tercukupi. Jadi dengan pembatasan mukminah, artinya ini dikhususkan. Jadi tidak sembarang budak. Minha at-tahsisu bil ghayah.
Mengkhususan itu bisa dengan batasan, dengan membatasi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun, dan jangan kalian mendekati mereka hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Artinya kalau wanita haid, antum nggak boleh dekat-dekat. Dekat di sini artinya apa? Mengumpuli. Ya, paham ya? Karena apa? Jelas sampai suci, gitu ya. Artinya ketika sudah suci maka hilang larangannya ini, hilang. Yang terakhir minha at-takhsisu bil badal, dengan badal, pengkhususan dengan badal. Lillahi, dan untuk Allah, ala nasi, atas manusia. Apa yang untuk Allah atas manusia? Hijjul baiti, haji ke Baitullah. Artinya kalau di ayat ini, potongan pertama ini, semua manusia harus ibadah haji. Anas, semua manusia. Tapi ternyata ada penjelasannya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu berjalan menuju ke Baitullah. Artinya Anas tadi bisa diartikan dalam tanda kurung ya. Dalam tanda kurung adalah orang yang mampu untuk berjalan menuju Baitullah. Kalau nggak mampu, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, Itu benar. berarti dia tidak wajib. Dan kaki. Ya, Bukan yang bagian mampu, sekarang bagian nekat tuh. antum naik sepeda, ya butuh duit juga. Iya. Ada yang jalan kaki. Yang kaki memang nggak butuh duit. Sekarang bukan bagian mampu. Dapat uang dari TikTok live-nya. Menjadi wastafel. Kalau zaman dulu kan nggak pakai bayar. Zaman dulu kan mungkin makan gitu aja. Sekarang masuk ke negara mana bayar. Visanya mana? Zaman dulu mana ada visa? Oke. Itu namanya taksis muttasil, yang langsung bersambung, nempel. Kalau tadi sudah bayang Mbak, di sana tadi Mbak. Oh ya, batas. Ada batas. Gue itu takrib. Pokoknya kalau belum suci nggak boleh. Tapi ketika suci baru Kalau madal pun kaki. mengganti. Oke ya. Sebenarnya penjelas juga sih. Oke, fal munfasilu anwa'. Nah, sekarang pentaksisnya, mukhassisnya ini terpisah. Kalau tadi nyambung langsung di ayat itu kan? Iya. Nah, sekarang terpisah dari ayat. Fal munfasilu anwa'un. Adapun yang terpisah itu bermacam-macam. Yang pertama takhsisul kitab bil kitab. Kita perang dengan Ya, Quran dengan Quran. Jadi Quran dikhususkan dengan Al-Quran. Wala tankihul musyrikat, jangan kalian nikahi orang-orang musyrik. Wanita-wanita musyrikah jangan dinikahi. Haram kalau menikahi orang musyrik. Tapi ditaksis, dikecualikan. Ada dikeluarkan dari itu. Siapa? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang terjaga dari ahlul kitab sebelum kalian. Artinya itu hilul lakum, itu halal bagi kalian. Artinya wanita musyrikah ya, kalau dari ahlul kitab itu halal. Tadi pertama Pak, musyrikat semuanya itu tidak boleh dinikahi. Orang Buddha, orang Hindu, orang Majusi, orang Sabaiyah, orang apalagi Sinto, Kristen, Yahudi, semuanya nggak boleh dinikahi. Jadi antum lihat ada Yahudiah, cantik, antum tertarik, nggak boleh nikah. Tapi ternyata ada ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab.
Jadi wanita-wanita terjaga yang baik-baik dari ahlul kitab itu halal bagi kalian. Cuma nanti ulama beda pendapat. Walaupun dia belum Islam gitu. Yang namanya ahlul kitab Yahudi berarti. Yahudi dan Nasrani. Ini ketika zaman Rasulullah atau sekarang juga ahli kitabnya. Yang itu, apakah ahlul kitab zaman Nabi dengan sekarang itu sama? Dan sudah turun juga Al-Quran kepada dia kan? Iya. Ya pasti kan sebelum kita. Iya. Pertanyaannya, ahlul kitab itu siapa? Itu jadi perdebatan berulang. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ahlul kitab itu ya orang Yahudi asli, Nasrani Yahudi sama aja sebenarnya kan? Sama-sama Bani Israel kan? Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat itu hanya orang yang dapat ajaran Yahudi dan Nasrani. Jadi misalnya ada orang Nasrani ahlul kitab asli, antum boleh nikahin dia. Tapi harus masuk Islam nih. Kamu enggak lah. Kalau Islam mengapa dilarang? Cowok mah boleh nikahin. Boleh berarti saat berdagang gitu. Boleh. Kalau kecuali sebaliknya. Ya cuma pertanyaan di situ. Ahlul kitab itu siapa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan orang Yahudi asli keturunan. Karena yang dapat ajaran Yahudi dan Nasrani itu ya orang Bani Israel itu. Sama tidak gitu saja. Ada apanya? Akidahnya kan sama. Ya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i begitu lah. Hanya orang Bani Israel. Jadi kalau ada orang Jawa, orang Lombok, jangan antum ya. Ada orang Jawa kok Kristen, kok Yahudi, nggak masuk kriteria ini. Itu menurut Imam Syafi'i. Berarti harus pergi ke Israel kan? Iya, real Bani Israel. Cantik lah. Tapi ada lah kita nolak ke musyrikat hatta yumin itu. Hah? Kan Iya, potong nih. musyrikat tadi kan. Hatta yumin. Iya, itu namanya umum. Umum. Itu ternyata dari yang lain dibolehkan. Oh, yang dibolehkan itu cuma ahlul. Kalau orang Buddha selamanya nggak boleh. Kalau orang Hindu selamanya nggak boleh. Orang Shinto, Majusi selamanya nggak boleh. Tapi kalau ahlul kitab dikecualikan, ditaksis. Artinya dikecualikan dari yang musyrikat-musyrikat. Paham ya? Tapi ada ulama mengatakan walaupun dia nggak keturunan Yahudi, kalau dia agamanya ya boleh. Kalau di Indonesia dilarang nikah beda agama. Kenapa? Bukan karena semata-mata dilarang itu, artinya bukan karena zatnya. Artinya yang musyrikah yang ahlul kitab ya. Kalau yang Buddha udah ketahuan. Tapi kalau yang ahlul kitab tetap dilarang. Dilarangnya bukan melawan ayat ini, Al-Maidah 5. Tapi dilarangnya karena satun dari untuk menutup jalan menuju kepada sesuatu yang diharamkan atau ditutup supaya tidak terjadi mudhar. Kenapa? Kalau nikah sama muslimah saja kacau, ngurus anaknya kacau, apalagi nikah sama orang musyrik. Beda agama, terus nanti agamanya ikut siapa? Ya kalau ikut ibunya, gitu kan? Berarti aku kan memproduksi orang kafir jadinya. Aduh. Berarti di sini masuk Anda misalkan orang yang kita menikah sama orang Kristen tapi dia masuk Islam itu gimana? Ya mana bagus. Tapi karena nikah tuh. Nah yang penting itu bisa mendidiknya. Berarti itu misalkan bisa ada masuk kasus bil badal hatta yuminnya itu kan wala tumkihul musyrikati hatta yumin. Bisa masuk kasus bil badal itu. Mudah-mudahan yang kedua ya. Oh bil badal ya. Hatta iya. Tapi itu musyrikah secara umum. Jadi orang Buddha boleh aku nikahi, tapi harus Islam dulu. Gitu ya intinya iman gitu kan. Cuma kalau orang ahlul kitab itu pengecualian.
pengecualian. Iya. Nah, ini taksisnya. Kalau tadi taksis bil ghayah, ya kan? Kalau ini taksis munfasil. Kalau tadi muttasil, kalau sekarang munfasil. Terpisah. Artinya ayatnya beda. Ayat di sini, terus yang mentaksis, yang mengecualikan itu di ayat yang lain. Namanya munfasil. Penghapus itu. Nah, Penghapus maknanya gitu. iya, menghapus. Artinya hukumnya tidak berlaku bagi ahlul kitab. Ya, wa takhsisul kitabi bisunnati. Al-Quran ditaksis dengan sunnah. Qala Allah Ta'ala yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini tentang waris ya. Namanya anak laki-laki itu dapat 2 bagian dari perempuan. 2 kali ya. Nah, ini asyamil lil waladil kafiri. Ya, kalau kita baca teks Quran ini, maka semua anak gitu ya. Tapi ditaksis dengan hadis sahihain, la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Artinya kalau anaknya kafir atau bapaknya yang kafir, maka tidak ada warisan. Ini yang ayat tadi itu hanya terkait dengan orang muslim saja. Tapi kalau dikasih sama orang kafir, bapaknya kafir ngasih, boleh nggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Cuma dia tidak ada dapat warisan. Kalau dikasih, ya Pemberian bukan warisan. iya, pemberian sama. Yang ketiga, wa takhsisul sunnati bil kitabi. Hadis ditaksis dengan Quran. Kata takhsis hadis sahihaini, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah satu dari kalian. Idza ahdasa, ketika dia hadas sampai hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Bi qouli ta'ala, dengan firman Allah, wa in kuntum marda ila qali falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian sakit dan seterusnya, kemudian tidak menemukan air, maka bertayamum lah. Tadi hadisnya apa? Kalau tidak wudu tidak sah salatnya. Tapi kok apa namanya? Ini tayamum, kok sah salatnya? Namanya mentaksis. Artinya mengecualikan, mengkhususkan. Kalau yang tayamum karena ada air, tetap sah salatnya. Yang keempat, wa takhsisus sunnati bis sunnati. Hadis ditaksis dengan hadis takhsis hadis sahihaini fi ma saqatis sama'u al-usyr. Bima terhadap apa sakot yang mengairi as-sama'u langit, al-usyru 1/10. Ini terkait zakat ya. Jadi kalau ada antum punya sawah diairi dengan air hujan, maka zakatnya 1/10. Bihaditsihima, ditaksis dengan hadis laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqah. Tidak ada di hasil yang di bawah 5 ausuk shadaqah, tidak dapat sedekah, artinya nggak ada zakatnya. Artinya apa? Kalau antum punya sawah diairi dengan air hujan, maka zakatnya 1/10. Tapi ditaksis dengan hadis bahwasanya kalau tidak nyampe khamsatu ausuk atau 5 wasak, itu tidak ada zakat. Walaupun 5 wasak itu kalau hitungan 600-an lah. 600-an kilo. 653 lah. Ya kita pukul rata 650 lah. Ada mengatakan luas tanah. Hasil. Misalnya tuh panen padi, panen apa ya, jagung, itu beratnya sampai 700 kilo,
itu baru kena zakat. Tadi hadis kan umum kan, pokoknya yang di air dengan air hujan 1/10 semua kan, mau dapat 100 kilo, mau 50 kilo, mau 30 kilo, maka dikecualikan. Ini kalau 5 wasak. Kalau di bawah 5 wasak, maka khusus yang dikecualikan. Enggak kena. Berarti yang 1/10 misalkan ada 100 kan? Yang dikeluarkan per 10 kilo gitu. 10 dari hasilnya. Iya, Per 10 kan? harusnya begitu. Kayak gitu kan? Tapi karena nggak nyampe nisab, maka dia tidak kena. Nggak kena. Di bawah 50. Ya, di bawah 650. 600 kilo enggak. 500 kilo apalagi 10 kilo. Enggak kena. Lanjut. Tenang, tadi udah mulai kok tidur lagi. Tadi yang kelima, wa taksisul kita bil qiyasi. Wa qoulihi ta'ala. Jadi Quran ditaksis dengan qiyas. Az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina dan laki yang berzina, fajlidu maka jilidlah kulla wahid setiap satu minhum dari keduanya. Dijilid berapa kali? Mi'ata jaldah, 100 kali. Fa innahu khassa minha, semuanya dikhususkan atau dikecualikan, dikeluarkan dari wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina. Al-amatu, budak perempuan. Itu tadi kan kalau ada orang berzina, mau budak mau nggak budak, itu dijilid 100 kali. Ini laki perempuan semuanya kena 100 kali jilid. Tetapi dikeluarkan dari orang-orang yang kena itu, kalau dia berbuat zina itu budak perempuan. Fa'alaiha nisfu dzalika, maka budak perempuan itu atasnya separuh 100 berapa? 50. Dengan ayat Allah, fa in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal 'adzab. Maka jika mereka mendatangi perzinahan, maka atas mereka separuh dari apa yang atas muhsanat, wanita baik-baik, minal adabi dari ada anisa. Wal abdu fal qiyasu 'ala al-amati fi nisfi aidan. Ini kan perempuan kan? Amat kan? Di dalam ayat itu amat. Artinya kalau budak perempuan berzina, maka dia dijilid 50 kali separuhnya. Dijilid cambuk. Serah, bisa pakai bambu, bisa pakai apa lagi? Rotan ya? Rotan besar sekali. Iyalah, kalau sama majikan bukan zina. Halal. Gak ada budak. Enak kalau punya budak ya. Loh, Nabi Daud itu 90%. bukan Nabi Sulaiman, banyak. Nabi Sulaiman juga banyak. Tapi mereka orang yang strong semua, orang kuat. Strong. Nah, wal abdu fal qiyasu 'alal amati fi nisfi aidan. Dan hamba artinya tadi itu budak perempuan. Bagaimana dengan budak laki-laki? Maka dikiaskan, artinya dianalogkan, disamakan. Kalau ayatnya itu kan budak perempuan kan. Nah, bagaimana dengan budak laki-laki? Sama-sama budak. Wal abdu dan budak fal qiyasu, maka kiasnya 'alal amati atas budak perempuan, finisfi dalam separuh aidan juga. Terakhir, wa takhsisus sunnati bil qiyasi, mengecualikan sunnah dengan qiyas. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Rasulullah SAW, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Lay itu
Bahasa Inggris sama bahasa Arabnya sama. Lie. Lie apa artinya? Bohong. Jadi layyul wajidi, kebohongan orang kaya, yuhillu irdahu, itu menghalalkan kehormatannya, wa uqubatahu, dan hukuman kepadanya. Maksudnya apa ini? Kebohongan orang kaya itu menghalalkan kehormatan dan hukumannya. Artinya boleh kita menghukumnya, boleh kita mencelanya. Orang kaya yang berbohong, maksudnya apa ini? Hah? Orang kaya berbohong. Orang kaya yang berbohong. Miskin bro, kalau itu Ini konteksnya adalah orang hutang orang hutang, kemudian dia punya uang yang dipakai untuk membayar. Itu misalnya hutang 100 juta. Hutang 100 juta dalam waktu 1 bulan nanti dibayar. Pas 1 bulan itu uangnya ada. Terus ketika antum ditagih nggak ada ya, maaf nggak ada, itu namanya bohong, itu namanya layyul wajib. Jadi orang punya untuk bayar hutang, dia bilangnya nggak ada, nggak punya, terus dia nggak mau bayar juga. Nah orang begini tuh layak untuk mendapatkan apa? Hukuman dan dicela. Jadi orang si kreditur tuh boleh marah-marah. Artinya dia punya hak untuk memarahi dia. Kamu ini ya, nah, boleh. Nembak terus ya. Entar. Dibolehkan. Gitu ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Wa hadza fi ghairi walidi ma'awalati. Tapi hadis ini terkait selain anak bersama, orang tua bersama anak. Jadi kalau yang hutang bapak antum anak gitu ya, punya duit banyak, kaya raya, bapak antum ngutang 100 juta. Sudah tempo antum tagih, bapak bilangnya nggak ada nggak ada nak, nggak ada. Padahal duitnya ada. Nah itu dikecualikan. Jangan kemudian antum tuding-tuding bapak. Ente bapak nggak bener ya, ngajarin anak nggak bener, utang nggak bayar ya. Nggak boleh. Jadi itu namanya pengecualian. Kalau tadi umum kan, pokoknya kalau orang mampu bayar kok nggak bayar, layak untuk dicela, layak untuk dihukum. Antum boleh laporkan ke pengadilan. Ini orang nggak bayar utang nih, nanti masuk di penjara bisa. Tapi kalau yang berutang itu orang tua antum, ya jangan. Kalau dikirim ke penjara. Amma huwa fa innahu la yahillu irduhu. Maka tidak halal kehormatannya, wa uqubatuhu, dan hukumannya, kiasan, karena dikiaskan ala adami qauli uffin tsabit, dikiaskan kepada tidak bolehnya atau tidak ada kata-kata uff yang ditetapkan dalam firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin, jangan ngomong uff kepada orang tua, laki maupun perempuan. Surat Al-Isra, bil aula, dengan kias aula. Artinya ngomong uff saja tidak boleh, apalagi mencela orang tua. Oh, uff itu apa? Itu aja nggak boleh. Tidak orang tua ngomong, ih, cih, itu aja nggak boleh, apalagi mencela. Keluar kata-kata biasa, orang tua nggak benar itu ya. kalau orang tuanya salah Ya, biasanya dimaafkan.
Makanya hati-hati ya, sama orang tua harus hormat. Sejelek-jeleknya orang tua itu adalah biang antum, indukan antum. Karena dia antum ada. Kalau dia nggak ada, antum nggak ada. Jelas ya? Makanya hati-hati. Pokoknya orang tua apapun kondisinya, tetap kita hormat. Kadang ada orang baik banget, tapi orang tuanya masuk. Dulu pernah di Jakarta itu kita punya kawan, anaknya baik, aktif pengajian, aktif kerja orang. Tapi ibunya di rumah pakai apa namanya baju segini, duduk di depan rumah, terus merokok sedut, ibu. Ya, semoga udah tahu dokter. Kalau saya sih udah mulai tahu dokter. Cuma lagi gini aja, kelihatan orang-orang. Nah, anak nggak boleh kemudian apa ngomong yang orang tua nggak bisa jadi contoh, nggak boleh gitu. Ngomongnya pelan-pelan dengan bahasa yang menghormati. Ingat itu orang. Oke ya, itu namanya kias. Ngomong aja nggak boleh, apalagi sampai mencela. Berarti hadis tadi, kalau orang bisa bayar utang, kok nggak bayar, bahkan dia berdusta, layak untuk dicela. Ini umum kan, hadisnya umum. Artinya siapa saja. Tapi dengan melihat ayat Quran tadi yang satu, yang jangan falatatul lahuma uf, maka dikiaskan ngomong saja nggak boleh, apa ci aja nggak boleh, apalagi sampai mencela. Berarti ketika orang tua berhutang, maka jangan dicela karena lebih terlarang. Yang pertama kan boleh ya, ternyata yang lain tidak boleh. Tapi ini khusus hanya untuk orang tua dan anak. Kalau yang lain-lain silakan, kakak sama adik boleh. Tapi ini tetap, ini boleh aja loh ya, bukan kewajiban. Artinya ini mengungkapkan kekesalan. Tapi kalau bisa ya, untuk menumpahkan, mengeluarkan unek-unek. Ente kakak nggak bener, ente adik nggak bener, ente saudara nggak bener. Ya ini alternatif terakhir. Pokoknya jangan yang pertama, gitu ya. Jadi jangan kemudian, hadisnya boleh kok. Ini kan boleh, bukan sesuatu yang harus. Oke, cukup. Kos dan taksis. Nanti masuk pembahasan yang kelima terkait dengan nasakh. Tadi taksis, kemudian nasakh itu apa? Menghapus. Jadi nanti ada hukum-hukum yang dihapus. Di dalam hukum ada kemungkinan nasakh, dihapus diganti, atau dihapus tanpa ganti, atau dihapus diganti dengan yang lebih ringan, atau dihapus diganti dengan yang lebih berat. Ada nggak? Ada ya? Ini nggak ada penjelasannya. Ini hanya nasakh apa dan apa itu. Ini nggak ada yang apakah lebih ringan, lebih berat, nggak ada. Oke, naktafi bihadza. Naktafi bi kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sudah akan mau dua kali? Seri kedua, siapa yang seri kedua? Proses Ronde kedua itu juz berapa sekarang? 6? 8? 15. 15? Berarti? Masuk 12. Masuk 12.
Ini tanggal berapa? 14 ya? 14. 4 kali 3 Sekarangnya harusnya 12 kan? Sekarang 12. masuk 10 ya, 10 belum. Iya. Ya 12. 9. Kemarin kan 9 sekarang masuk. Iya 12 kan dari ini 12 kan? 12 itu 9 ya pas 3 ambil 9 Masuk 10 kan. 10 9. 9 mau kasih hadiah nggak yang tinggi? Kasih lihat. Bisa udah dapat hadiah? Motor. Ada mau sepeda. Motor gambarnya aja. Motor. Kuncinya aja. Pokoknya setiap datang nanti saya ngasih hadiah. Saya kasih mau 50.000 nanti ya. Doain. Ya. Bisa gacuan nanti. Paling tinggi Wisnu ya berarti ya. Ada berapa? Dan bisa gacuan nanti. Berapa? Coba. Berarti hari ini Wisnu ya. Pokoknya kalau saya ketemu ya 50 ya. Cukup? Enggak usah. Besok mau kesini. Hah? Besok. Jumat. Senin. Hingga Ustaz. Saya ada ini. Buka puasa. Sabtu ya? Iya. Sore. Udah. Sekarang ada acara CTI. Coba lihat. Pildacil. Habis. Pildacil sama kultum. Saya disuruh kultum. Syuting lagi. Masuk TV nanti. Ya, paling di spotlight aja. Bukan ceramah live, bukan. Spotlight. Kalau jadi. Jadi nggak bisa ikut bukan. Oke ya. Catat habis itu. Ya. Lumayan 50.000 saya beli. Enggak wah. Enggak cuma dapat 5 ya. Senin jadi enggak? Coba ntar tunggu ada semua. Nabil ada nggak di sini Senin? Ada. Wismi. Hati lah tenang. Yang mana nih? Iya. Wismi itu kayak gacuan tuh. Oh, wis. Iya, gitu. Gacuan nanti. Lebih mahal. Beda 2.000. Kafe. Hah? Kafe. Kafe. Kayak gacuan. Sama. Oke. Foto lanjutkan. Itu